Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. sekali ya bisa bertemu dengan Kak Sabila, meskipun dalam posisi harus bekerja ya. Ini kan hari Sabtu tapi mungkin dapat giliran untuk bekerja. Mungkin Kak Sabila ini saya mengawali topik obrolan kali ini eh, dengan meminta kesediaan Kak Sabila untuk memperkenalkan diri ke saya dan juga mungkin ke teman-teman. Silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Namanya, nama saya Sabila, nama lengkapnya Salsabila Azahra. Saya merupakan alumni pertama SDIT Sutra Azahra. Saat ini saya sedang bekerja di Pekanbaru, tepatnya di Rumah Sakit Aulia Hospital, di bagian HRD. Baik, itu saja. Oke, Kak Sabila, saya juga baru cek nih ternyata Aulia Hospital ternyata Pekanbaru Riau. Berarti kita lintas pulau ya ternyata komunikasi hari ini. Iya. Kak Sabila, boleh saya flashback mungkin berapa tahun yang lalu, sekitar 20 atau mungkin 15 sampai 20 tahun yang lalu lah. Seperti apa Kak Ya Sabila udah. ketika masih SD? Seperti apa sih kesibukannya, kesehariannya? Mungkin masih ingat nama wali kelasnya, sahabat karibnya, pelajarannya seperti apa? Boleh? Selama di Citra Zahra dari SD tuh wali kelasnya ingat banget. Pertama kali tuh masuk tahun 2004 ya, berarti ya 20 tahun yang lalu, nggak kerasa. Itu dulu dia Citra Zahra tuh masih satu bangunan aja, satu ruangan. Yang sekarang tuh kayaknya entah ya udah jadi TU atau apa ya, kurang tahu juga. Cuman dulu satu kelas aja, cuma satu kelas itu isinya cuma belasan anak. Wali kelasnya itu Pak Imam sama Bu Suri, Bu Ade, Bu Suri. Suri. Kepala sekolahnya, saya lupa, astagfirullahaladzim. Tapi ya itu, cuma gurunya cuma ada dua. Oh iya, teman-temannya? Terus teman-temannya banyak sih. Kita tuh berarti kan dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh temennya itu-itu aja ya Pak. Nggak beda-beda jauh. Paling dekat dulu sama awal-awal tuh sama Anissa namanya. Tapi Anissa tuh pindah sekitar kelas 3. Terus mulai deket sama Tia, sama Caca. Mungkin karena semuanya eh, apa namanya anaknya itu dikit ya Pak, jadi tuh dekat sama satu sama lain gitu, benar-benar ngerasa kekeluargaannya banget gitu. Yang mungkin seiringnya bertambah usia, terus masuk ke SMP, SMA, kuliah itu tuh nggak bisa saya dapetin lagi yang kayak gitu. Oke. Dan saya tidak akan bertanya kenapa dulu memilih sekolah Citra Zahra ya, karena masih kecil Kan pasti yang penting sekolah aja. orang tua, masukin orang tua. Iya, iya, iya. Terakhir kali kembali ke sekolah kapan Kak Citra, Kak Sabila? Terakhir kali itu sekitar 2019 kalau nggak salah. Oh, belum lama 2019 ya. itu kebetulan saya magang di situ. Oh Gitu. gitu, Jadi ya, magang. ya. Ya, Magang ke sekolah Citra Zahra ya. keperluan kampus. Hmm. Tuh, Ada, eh, ada yang masih Kak Sabila ingat pengalaman unik, pengalaman berkesan, baik dengan teman-teman atau mungkin dengan guru terkait program sekolah, sesuatu yang sulit untuk dilupakan ketika di Citra Zahra. pengalaman ini dulu tuh kita tuh saking dekatnya mungkin sering jalan-jalan bareng sama guru. Nonton bareng guru, terus makan, nge-mall bareng sama guru-guru, terus sampai sleepover bareng juga. Ingat banget di rumah Bu Tati waktu dulu. Eh, Terus pernah sih sempat kayak biasa sih kena SD kayak berantem berantem nangis, terus eh di disatuin lagi, disuruh baikan sama Bu Tati. Tuh, biasanya kayak gitu. Ya,
Ternyata yang diingat lebih banyak yang sifatnya nggak akademis ya, persahabatan ya, lebih Iya, banyak seperti itu ya. Kalau untuk pelajarannya apa iya. mungkin udah lupa ya. Yang paling besar justru teman-temannya, Pelajaran. pengalamannya ya. Oh, Ya ya baik-baik Kak Sarah. Kak Sabila maaf. Itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, dan sekarang iya. masih terhubung dengan sekolah ini, itu luar biasa. Boleh ceritakan apa yang terjadi, what's next after you face the grade, facing the grade setelah lulus? Kak Sabila kemana sih? Ke SMA-nya, kuliahnya? Hmm. Setelah dari Citras, masuk SMP, saya langsung SMP negeri itu di 75, SMP Negeri 75 Jakarta Barat. Terus SMA-nya di SMA Negeri 47 Jakarta Jakarta Selatan. Selatan, ya ya. Ya. Terus alhamdulillah keterima SNMPTN di UB Brawijaya, Malang, jurusannya psikologi. Luar biasa ya, melejit ya. Eh, Tentang topik psikologi nih Kak Sabila. Iya. Boleh nggak Kak Sabila apa bicara sedikit tentang psikologi itu seperti apa? Ini katakanlah saya adalah orang yang awam tentang psikologi. Gimana sih mengenal psikologi? Dari mana? Psikologi sebenarnya ya, kalau secara harfiahnya itu belajar tentang jiwa, ilmu jiwa, psyche. Tapi di sini yang kita pelajari itu tentang karakter perilaku manusia, polanya, pola perilakunya bagaimana, seperti apa. Itu sih secara dasar. Kalau tidak salah di psikologi ada Terus, psikologi klinis juga ya, ada psikologi ya, anak kalau nggak salah. Mungkin boleh dijelaskan Kak Sabila, disiplin ilmunya apa saja di psikologi? Halo? Iya, halo, terdengar ya? Terputus terputus. tadi? Ya, terdengar. Hmm, Suara saya terdengar, Pak? terdengar, terdengar, terdengar. Ya, di psikologi itu terbagi jadi 5 bidang. Itu ada psikologi pendidikan, ada PIO atau psikologi industri dan organisasi, terus ada psikologi klinis, terus ada psikologi sosial sama perkembangan. Kalau kalau misalkan di UB sendiri itu nggak 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 terfokus, nggak ada konsentrasinya. Jadi kita belajar sama semuanya gitu. Tergantung nanti semester-semester selanjutnya lebih minatnya kemana, ambil mata kuliahnya condong kemana gitu. Kalau dulu saat kuliah saya sih lebih fokus, lebih tertarik, lebih minat itu ke pendidikan perkembangan. Eh, Terus yang nomor 2 itu PIO, baru klinis. Jadi makanya dulu sempat magang di Citra Zahra karena sesuai dengan minat saya di pendidikan dan perkembangan. Oke, baik-baik. Magang di Sekolah Citra Azhara karena memang tertarik dengan dunia anak ya, di perkembangan anak ya. Nah, kemudian sekarang bisa beralih ke dunia medis. Boleh jelaskan seperti apa situasinya? Em, Sebenarnya ini lebih ke, kan saya dibilang HRD, jadi sebenarnya Hmm, masuknya ke PIO ya Pak. Tapi Bio. eh, di rumah sakit. Eh, Awalnya itu tertariknya di PIO karena sebenarnya menarik sih, menarik untuk eh, melihat perilaku. eh, Dia kan lebih dunia dewasa ya Pak, kayak karyawan di sini, permasalahan di karyawan tuh apa aja, terus gimana cara rekruter, seleksi gitu. eh Ya jadi saya lebih mau mencoba mencari pengalaman dulu, cocok apa enggak gitu. Ya, baik-baik. Ini kan tentang perilaku ya, Kak. Tapi ini kita kita spill ini bukan tentang perilaku pasien di
tempat kerja kakak, bukan ya? Ini lebih ke Oh, bukan. perilaku orang-orang dewasa yang kakak amati seperti apa sih gitu. Uniknya di mana? Em, Tadi anak unik kan? Anak unik kan? Anak punya keunikan, anak ini. perkembangannya. Nah sekarang orang dewasa seperti apa sih? Mungkin Kak Sabila punya pattern, punya pola-pola ini, atau barangkali malah Kak Sabila punya punya resep. Ini kalau cara ngomongnya kayak gini, orangnya kayak gini nih. Atau mungkin kalau dia apa biasanya suka ngepost di Instagram kayak gini, dia pasti orang kayak gini. Mungkin orang dewasa kayak gimana sih Kak Sabila memahami dalam konteks psikologi? Hmm. Kalau orang dewasa, kalau anak kecil kan sebenarnya mereka itu kan eh, lebih apa ya, lebih mudah untuk dibentuk gitu kan. Kalau anak Hmm. kecil tuh Hmm. lebih mudah untuk diarahkan. Kalau misalkan dewasa itu mereka kan sudah terbentuk sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan itu kan adjust adaptasinya Hmm. aja gitu. Banyak sih karakter-karakter di sini, karyawan-karyawan di sini yang unik-unik gitu. Em, ada yang ada yang cara kepemimpinannya, kepemimpinan-pemimpinnya juga pun unik-unik di sini gitu. Ada yang mereka tuh memimpin orang dengan cara otoriter gitu. Tapi ada juga yang eh, tidak bisa dipimpin dengan cara otoriter. Nah, itu nanti tugas dari personalia HRD bagaimana eh, atasan dan bawahan atau maupun sejajar itu mereka bisa tetap eh, bersinergi gitu, tetap kinerjanya itu tidak terganggu walaupun mungkin secara perilaku personal itu mereka nggak cocok. Itu nanti kita di situ yang itu tugasnya kita gitu, tugas HRD Jembatan ya berarti ya. jambatannya. Penyarah, penyeimbang juga ya. Dan pasti ini luar Iya, biasa untuk mungkin hanya bagian kecil saja tugas seorang HRD yaitu mendengarkan iya ini tegak ya pendapat, bagian kecil. itu hanya sebagian kecil dan pasti ada yang Iya, lebih kompleks di situ. Nah, bicara iya. karakter Kak, bicara karakter nih Kak Sabila. Em, adakah hal-hal positif yang sampai saat ini Kak Sabila masih rasakan ketika dulu masih berada di sekolah Citra Azhara? Karakter seperti apa yang sampai saat ini masih Kak Sabila rasakan? Mungkin kedekatannya, eh, dekatan dengan teman-teman barangkali, atau mungkin keramahannya atau yang lain. Hmm. Um, Mungkin yang masih saya rasakan itu tuh karena kan kalau SD itu pada si awal ya Pak. Jadi Hmm. apa ya manner mungkin ya. Saya Hmm. ngerasanya itu yang saya nggak dapat di jenjang-jenjang selanjutnya. Ya dari dulu kan Citra Zahra tuh sebentar ya Pak. Iya. Dulu di Citra Zahra itu inget banget mereka tuh kan kayak personal touch, terus ada karakter building di situ. Nah, di situ tuh inget banget diajarin manner, terus magic words, itu dari kecil tuh udah dibiasain. Terus pokoknya selalu minta tolong, makasih, maaf. Terus ingat juga kita tuh nggak boleh kalau misalkan berkata kasar kayak misalkan eh apa ya ngejek, ih kamu jelek deh, itu tuh ada sanksi dulu, kayak ada sanksi kayak gitu-gitu. Nah mungkin itu yang akhirnya tuh ke bawah sampai gede gitu. Eh, Jadinya gimana cara mengapresiasi, lebih menghargai, lebih respect, eh, berbicara, berperilaku ke orang itu sih. Ya, Itu ya. sih keinginan kuat. Hmm. Saya padahal nggak pernah ngajar Kak Sabila ya, tapi saya kok ngerasa kayak kayak pernah ngajar ya, kayak tapi nggak bisa nitikin air mata ya. Iya, Oh iya, iya, iya kan iya. Oke. betul. The last question nih Kak Sabila. Andaikan sometimes suatu saat Kak Sabila akan kembali
kembali bukan dalam konteks kemudian bekerja, bukan ya. Artinya akan kembali bersilaturahmi ke sekolah ini. Kira-kira hal terbaik apa yang ingin Kak Zahra lakukan, tunjukkan? Untuk mungkin adik kelas kah, untuk mungkin guru-gurunya kah, mungkin untuk orang tuanya kah, atau mungkin untuk komunitas dunia pendidikan secara umum? Hard question? No. Eh, belum kepikiran sih Pak. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk guru guru keluarga murid gitu. Ya, ya, ya lebih ke ketika suatu saat ada kesempatan untuk datang begitu, datang ke sekolah Citra Al-Zahra, kira-kira apa sih hal baik. Mungkin kalau hal yang akan diberikan mungkin lebih konteksnya lebih ke suatu yang material dan material ya. Ini lebih ke hal baik yang ingin dilakukan begitu. Tidak harus diberikan ya, tapi dilakukan. Suatu yang ingin Kak Sabila ingin lakukan. Mungkin sendiri, mungkin dengan mengajak teman-teman alumni angkatan pertama, atau Hmm. mungkin malah mengajak orang yang belum pernah datang ke sekolah Azhar sekalipun. Kira-kira apa? Something good that you wanna do. Kalau misalkan teman-teman dulu ya Pak, kalau Hmm. teman-teman alumni, eh saya pengen sih ada reunian lagi. Hmm. Iya, kayak bukber bareng terakhir itu tuh bukber seingat saya tuh SMA, kalau nggak salah. SMA ya? Hmm. Iya, iya terakhir tuh SMA dan setelah itu tuh nggak ada lagi. Jadi pengen sih ngadain bukber akbar tiap tahun, ngumpulin dari alumni eh, alumni 1, 2, 3 gitu sampai ketemu sama adik-adik kecil yang sekarangnya gitu. Terus kita oh terus juga ingat banget dulu tuh suka ada brotherhood sisterhood itu di mana eh, kelas atas kakak kelas itu ngebimbing adik kelasnya dan mungkin itu seru juga sih kalau misalkan dilakuin sekarang gitu. Dimana nanti adik-adik kelasnya itu bisa ngeliat kelasnya yang udah lama terus berbagi pengalaman, sharing-sharing, terus ngebangun ngebangun engagement dan bonding juga. Itu kayaknya sih seru sih dilakuin. Gitu. Terus jadi pribadi yang tetap baik aja sih, nggak malu-maluin alma mater. Mungkin itu hal baik yang bisa saya Iya, iya, iya. lakukan. Iya. Tetap kembali ke kata kunci ya, manner ya, chemistry ya. Iya. Oke, oke. Mudah-mudahan nanti rekaman ini ditonton oleh teman-teman alumni ya. Oh ternyata Kak Sabila pengen Ayo. bubar. Ya, kita bubar bareng. Kak Zara, mungkin ada kalimat-kalimat terakhir yang disampaikan Kak Zara untuk teman-teman, untuk para guru, untuk adik kelas barangkali. eh, Nikmati masa muda kalian. Eh, di- karena karena benar kalau misal selama di Citras itu kayak kayak yang kenang tuh hal-hal yang indah, hal-hal yang senang, hal-hal yang seru dan itu yang pengen saya sampaikan kayak enjoy the ride aja gitu. Sehat, terus sama guru-gurunya sehat selalu. eh Insya Allah kalau misalkan ada waktu, saya main-main lagi ke Citas. Walaupun terakhir itu 2019 memang udah banyak guru-guru yang beda gitu. Tapi pengenlah ketemu lagi kalau misalkan insya Allah ada waktu. Oke. Sehat-sehat selalu Bapak, Bu. Bu Tati mana Pak? Saya. Aduh, saya harus tanya dulu nanti ke beliau untuk Oh, memastikan. eh, Oke, makasih banyak Kak Sabila. 1 menit lagi iya, makasih banyak Pak ke jam 2 Agus. nih ternyata. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat ya, Iya, selamat beraktivitas, semoga Ramadannya tuntas amin. sampai Lebaran dan dimudahkan segenap amal ibadahnya ya. Ya, Sukses amin. Kak Bapak Sabila. juga Pak. Makasih Pak. Ya, Mohon izin Bapak untuk juga Pak. live. Saya selalu sehat Pak. Ya, sip, sip. Mohon izin untuk live ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.